Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauri Farhazza Damari dengan NIM 251011080 dari kelas IK 25B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membuat rangkaian mengenai jenis-jenis flip-flop. Untuk jenis yang pertama itu ada JK flip-flop. JK flip-flop adalah penyempurnaan dari SR flip-flop. Pada SR flip-flop ada kondisi terlarang, yaitu S bernilai 1 dan R bernilai 1 secara bersamaan. Tetapi pada JK flip-flop kondisi itu diperbaiki. Fungsi inputnya adalah J sebagai set dan K sebagai reset. Keunikan JK flip-flop adalah ketika J bernilai 1 dan K bernilai 1, flip-flop akan toggle, yaitu output berubah dari kondisi kebalikan dari sebelumnya. Untuk jenis yang kedua itu ada D flip-flop, disebut juga data atau delay flip-flop. Fungsinya sederhana, yaitu hanya memiliki satu input yaitu D atau data. Untuk output Q akan mengikuti nilai input D saat FJ clock. Dengan kata lain, jika D bernilai 1, maka Q menjadi 1. Jika D bernilai 0, maka Q menjadi 0. Untuk jenis yang ketiga itu ada T flip-flop. T flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop yang bekerja berdasarkan input T. Sesuai namanya, flip-flop ini akan mengubah outputnya setiap kali nilai T diberi 1 dan akan tetap pada kondisi sebelumnya jika T bernilai 0. Fungsi sederhananya yaitu ketika T bernilai 0, outputnya tetap atau tidak berubah, dan ketika nilai T bernilai 1, output berubah ke kebalikan dari kondisi sebelumnya. Karena sifatnya yang bisa mengubah keadaan secara bergantian, 0 jadi 1 atau 1 jadi 0, T flip-flop sering digunakan pada rangkaian counter, pembagi frekuensi, pengontrol state yang bergantian. T flip-flop sebenarnya berasal dari modifikasi JK flip-flop dengan cara menyamakan inputnya, yaitu input J dan input K pada JK flip-flop disamakan nilainya, dan nilai tersebut disebut sebagai T. Untuk masing-masing tabel kebenarannya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah menaruh komponen JK pada tempatnya. Lalu sambungkan input dengan garis ke JK flip-flop, begitu pula dengan outputnya. Setelah itu, masukkan komponen clock di antara kedua input dan sambungkan garis ke JK flip-flop. Sebelum itu, agar JK flip-flop berjalan normal, kita harus menambahkan lagi input ke pin 2 dan kita ubah inputnya menjadi 1. Setelah itu, mari kita lakukan pengujian sesuai dengan tabel kebenaran JK flip-flop. Ketika J-nya bernilai 1 dan K bernilai 0, maka untuk output Q-nya akan bernilai 1. Sebaliknya, jika J bernilai 0 dan K bernilai 1, maka output Q-nya bernilai 0 dan itu bersifat reset. Jika J dan K sama-sama bernilai 0, maka flip-flop akan mempertahankan nilai sebelumnya atau tidak berubah. Jika J dan K bernilai sama-sama 1, maka output Q dan Q bar-nya akan bernilai 1 secara bergantian. Setelah JK flip-flop, kali ini kita akan masuk cara pemasangan D flip-flop. Langkah selanjutnya adalah memasang semua komponen yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah memasukkan komponen input lalu menyambungkannya ke garis D flip-flop. Begitu pula dengan komponen outputnya. Selanjutnya adalah memasukkan komponen clock lalu kita ubah frekuensinya menjadi 0,5. Lalu kita sambungkan komponen clock menggunakan garis ke komponen D flip-flop.
Selanjutnya adalah melakukan pengujian sesuai dengan tabel kebenaran. Jika nilai D-nya itu 1, maka Q-nya akan bernilai 1. Jika memberi nilai D itu 0, maka Q-nya akan tetap bernilai 0. Mungkin itu saja penjelasan dari jenis-jenis flip-flop dan cara menerapkannya di Proteus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.